Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam pada anak-anakku kelas 11 MIPA. Kali ini materi daring fisikanya adalah percobaan virtual ya tentang lensa. Karena saya rasa pemahaman tentang bagaimana pembentukan bayangan, sifat-sifat bayangan, proses terjadinya bayangan ya pada lensa itu sangat penting dipahami karena kalian mempelajari materi bab alat optik butuh pemahaman secara mendalam dan matang ya tentang pembentukan bayangan pada lensa. Maka dari itu pada materi ini saya akan mengajari kalian pembentukan bayangan ya khususnya pada lensa ya. Karena kalau pada cermin di bab alat optik sendiri kita tidak terlalu sering menggunakan materi cermin ya, tapi lebih banyak ke lensa baik di kacamata ya, loupe, mikroskop dan teropong begitu. Baik, yang harus kalian lakukan adalah membuka browser dan mengetik alamat website saya. Ya, ini yang sudah kalian familiar, sudah tahu ya. Sejak kelas 10 kalian sudah sering ke sini, satriawbd.wordpress.com. Lalu kalian pergi ke menu. Nah, ini. Salah. Oh, ini nih. Ini bawah virtual lab ya. Nah, ini. Virtual Lab 11 MIPA ya, yang kelas 11, jangan yang kelas 12 tuh yang kelas 10. Virtual Lab ya, ini diklik ikon kacamatanya. Ikon ya, malah ikon. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Kalian juga bisa buka dengan HP, tapi saran saya di bagian setting browsernya dirubah jadi tampilan desktop ya. Tapi kalau dengan laptop atau PC lebih bagus. Nah, ini adalah virtual lab atau lab maya ya. Jadi ini adalah simulasi dari Kemdikbud ya, dari rumah belajar ya. Kita memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ya yang gratis. Nah, jadi ada yang mudah dan juga enak, kenapa nggak dipakai gitu ya. Nah, baik, yang harus kalian lakukan adalah memahami tampilannya dulu. Jadi tampilannya seperti ini, dimana ini ada menu ya, ini lensa cekung, kita klik bisa cekung, nah jadi cekung ya, atau lensa cembung. Nah, kita mulai dari lensa cembung dulu. Jadi lensa cembung ini kalian sudah belajar dimanfaatkan di kacamata yang untuk penderita hipermetropi ya, terus juga loupe dan juga mikroskop, juga teropong ya. Kalau lensa cekung ini dimanfaatkan di kacamata penderita miopi ya, yang negatif itu. Nah, kita mulai dari yang cembung dulu. Nah, ini ada menu jarak fokus, bisa dirubah-rubah. Ini menentukan jarak, ini menunjukkan jarak objek, tingginya kita nggak usah dirubah-rubah lah, segini aja. Nah, di sini ada perhitungannya, jarak bayangan yang akan muncul, perbesaran dan tinggi bayangan. Nah, yang pertama, kondisi pertama, kalian bisa pahami dulu bahwa di pembentukan bayangan itu kita menggunakan 3 sinar istimewa ini loh. Jadi ada 3 sinar istimewa. Jadi sinar ini disebut sinar paraksial. Jadi sinar paraksial itu adalah pendekatan sinar di mana sinar-sinar itu dianggap sejajar ya dengan sumbu utama. Itu definisi konsepnya begitu. Nah, 3 sinar paraksial ini ya, itu ada yang pertama ini. Yang pertama adalah sinar dibiaskan ke arah fokus, begitu. Lalu sinar yang kedua ini yang tengah, yaitu sinar yang menuju pusat kelengkungan ya, lurus. Dan yang ketiga sinar menuju fokus dan dibiaskan sejajar sumbu utama. Saya rasa kalau kalian masih ingat SMP ini sudah pernah ya. Saya dulu sejak SMP pun ini masih ingat, saya pernah dijewer guru fisika saya waktu saya SMP karena tidak hafal tiga sinar paraksial ini begitu ya. Saya dulu masih ingat waktu saya SMP. Oke, lanjut saja. Nah, kondisi pertama, saya akan membuat benda ini bendanya bisa digeser ya. Bisa digeser tuh kan, jarak objeknya berubah. Jarak objek ini S ya, simbolnya S ya, S. Kalau jarak bayangan S aksen ya. Kalau fokus F. Nah, satuannya senti. Nah, ini misalkan saya ngubah bendanya ya, ini misalkan yang pertama jauh sekali ya, keadaan bendanya itu jauh sekali dari lensa begitu. Nah, misalkan jarak objeknya saya ganti 500. Oh, tuh kan. Bendanya nggak kelihatan ya karena jauh sekali. Nah, kalian bisa lihat bayangannya di sini nih. Tuh ya. Bayangannya jatuh di fokus.
dan keadaannya ini mungkin kecil sekali ya, kecil sekali dan terbalik ya. Kalau terbalik berarti bayangannya pasti nyata. Jadi keadaan pertama kita bisa simpulkan kalau bendanya jauh sekali atau di tak terhingga gitu, bahasa lainnya ya, tak terhingga, S-nya tak terhingga, maka bayangannya akan jatuh di fokus dengan sifat nyata, terbalik dan diperkecil. Ya. Paham ya? Oke, gitu. Lanjut, sekarang kondisi kedua, misalkan saya taruh bendanya di sini nih, di 2F. 2F itu berarti 2 kalinya fokus. Berarti 2 kali 20 berapa? 40 ya. Nah, di 40 misalkan. Nah, ini kamu juga bisa geser sendiri ya, nah, di sini. Nah, tuh di 40. Nah, pas 40 ya. Nah, benda ketika di 2F sama saja benda terletak di pusat kelengkungan ya. Pusat kelengkungan itu berarti di sini pusat. Maksudnya gimana sih Pak pusat kelengkungan itu? Jadi kalau misalkan lensa itu, ini kita gambar lingkaran ya. Nah, ini lingkaran set. Aduh, kepencet. Ini kan lensa gini yang melengkung ya. Nah, ini saya gambar lingkaran set gitu. Nah, ini 2F itu pusatnya. Ya, pusat. Kamu tahu lingkaran toh? Lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, pusatnya nah itu loh. Pusat itu 2F namanya. Atau besarnya 2 kali fokus. Jadi kalau 2F ke sini sama dengan jari-jari. Ya, kan gitu kan? Kan lingkaran itu lingkaran, ini pusatnya. Berarti dari 2F sampai sini, ini namanya vertex ya, pusat lensa ini. Sama aja sama aja R atau jari-jari. Jadi 2F itu pun disebut dengan jari-jari. Nah, gitu loh. Jadi dari situ konsepnya. Nah, kamu bisa lihat ketika benda ada di 2F, bayangannya dilihat tuh. Di 2F juga ya. Ternyata kalau bendanya di 2F, bayangannya pun di 2F. Itu tuh lensa cembung ya. Nah, sifatnya gimana? Sifatnya berarti kamu lihat terbalik ya. Nyata ya. Nyata terbalik dan apa ini? Sama besar. Nah, ya. Jadi keadaan kedua kalau bendanya di 2F, maka bayangannya di 2F juga dengan sifatnya nyata, terbalik, sama besar. Begitu ya. Nah, terus keadaan ketiga misalkan saya geser ke sini. Nah ini, misalkan benda ada di antara F dengan 2F. Bayangannya di sini ya, lebih dari 2F. Sifatnya gimana? Nah, nyata ya, terbalik. Kalau terbalik pasti nyata itu ya. Nyata, terbalik dan diperbesar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya saya letakkan di F? Nah, pas di F. Nah, ini. Bayangannya mana? Infinite ya. Oh, ini bayangannya ya, x-aksesnya infinite. Apa artinya itu? Tidak terhingga. Nah, ini. Jadi ketika benda ada di fokus ya, berarti bayangan tidak terhingga. Nah, ini yang dinamakan konsep mata tidak berakomodasi. Ya, jadi ketika bendanya ada di F ya, letaknya di F, bayangannya di tak terhingga ya, jauh sekali di sini. Oh, nggak kelihatan. Ya, di tak terhingga. Lah, kalau bayangan itu dilihat oleh mata kita, ini kondisinya mata tidak berakomodasi ya, paham ya? Yang selama ini sudah saya ajarkan begitu. Nah, itu ya, jadi kalian lebih paham. Lanjut. Bendanya saya geser lagi nih. Nah, mendekati lensa. Nah, tuh ya. Jadi ketika bendanya berada di antara pusat lensa dengan fokus, bayangannya ada di depan lensa ya. Kalau di depan lensa berarti maya. Kalau maya pasti tegak ya. Kalau tadi apa? Terbalik nyata. Kalau tegak berarti maya ya. Kalau maya pasti tegak. Kalau maya berarti negatif. Kenapa negatif tuh? Karena di depan lensa ya, saya sudah ajarkan dulu di materi pertama. Nah, kalau bendanya di antara F dengan lensa, berarti bayangannya di depan lensa ya, diperbesar, maya dan tegak. Nah, inilah yang keadaan seperti ini yang dibutuhkan saat loop ya. Kalian mempelajari loop itu kan bendanya harus di sini ya, harus ada di antara lensa dan fokus. Kalau kamu menggunakan loop, tidak boleh bayangannya di sini ya, tidak boleh lebih dari F. Kenapa? Nanti bayangannya ada di belakang lensa begitu. Ya, jadi ketika kita menggunakan loop, bendanya ini harus ada di
ya kurang dari f, ya, atau di daerah sini antara lensa dengan fokus. Kenapa? Agar bayangannya di depan lensa, jadi mata kita bisa ngelihat. Nanti kalau bendanya di sini, ya bayangannya di belakang, matanya ngelihat gimana? Kan matanya di sini, ya matanya di sini. Nah ini di sini matanya. Ya paham ya. Jadi kalau kemarin saya ngejelasin yang loop, kenapa Pak Satrio jelasinnya benda itu harus di sini diletakkan di apa? Di antara F itu ya karena agar bayangannya ada di depan lensa gitu. Ya jadi bisa dilihat. Nah, keadaan ketika bayangan ini jatuh di titik dekat mata, ya ayo masih ingat nggak? Mata normal tadi dekatnya berapa? 25 cm. Oke, ayo coba kita paskan ini biar 25. Nah, ini. Nah, ini ya. Pas ya. Jarak bayangan ya min 25. Nah, ini koma 1 ya kita anggap aja 25 lah. Nah, keadaan seperti ini di mana benda ini ya terletak 11 cm dengan fokusnya 20. Bayangannya jatuh di 25 cm, berarti kan bayangan jatuh di titik dekat mata normal ya. Berarti keadaan seperti ini namanya keadaan mata yang berakomodasi maksimum. Nah, kan begitu toh? Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan kalau bayangannya jatuh di titik dekat mata, ya, berarti tandanya keadaan mata berakomodasi maksimum ya, begitu ya. Nah, paham kan sekarang? Udah paham ya? Jadi yang kemarin-kemarin masih bingung bayangan-bayangan pembentukan ya sifat. Nah, ini mungkin dengan virtual lab kalian bisa lebih memahami, bisa nyoba sendiri. Nah, jadi bisa lebih paham ya, bisa mudeng gitu. Oke. Ya, itu tiga keadaan, empat apa tadi ya? Ada yang empat ya. Pertama yang di jauh sekali bendanya, terus yang kedua di sini, tiga di sini, empat atau ada lima ya. Nah, ini beberapa 5 keadaan ya yang bisa terjadi pada lensa cembung. Paham ya? Nah, sekarang lensa cekung. Nah, untuk lensa cekung ya, ini lensa cekung. Untuk lensa cekung memang bendanya bayangannya memang sifatnya selalu ya. Jadi selalu diperkecil ya, selalu diperkecil dan dia bersifat maya. Kenapa? Karena bayangannya selalu ada di depan lensa begitu ya. Nah ini, jadi mau bendanya dimanapun, bayangannya selalu ada di depan lensa dan sifatnya diperkecil, maya dan tegak. Maya, tegak, diperkecil begitu. Ya, jadi begitu. Ini biasanya lensa negatif ini cekung ya digunakan untuk penderita mata miopi ya, rabun jauh. Jadi ketika bendanya jauh sekali begitu ya, jauh sekali gitu ya, misalkan bendanya jauh sekali 500 tadi ya, nah itu jauh sekali ya. Nah maka nanti bayangannya akan ada di fokus tuh ya, di fokus ini, di fokusnya. Nah gitu, bayangannya akan jatuh di fokus. Nah jadi ini nanti orang bermata miopi itu bisa melihat gitu, bisa melihat bayangan yang dia itu tidak bisa melihat jauh sekali, maka dia bisa melihatnya di titik jauhnya. Biasanya dipaskan dengan fokusnya begitu. Jadi dia bisa melihat. Ya, begitu ya. Ya, itu materi lab virtual tentang lensa. Kalian bisa lebih memahami untuk nanti bisa mempelajari materi-materi di bab alat optik yang akan saya berikan ya. Oke, saya rasa itu. Silakan bisa mencoba, bisa di PC atau di smartphone kalian. Tetap belajar dan menikmati pembelajaran daring fisika secara semangat ya, dan juga senantiasa sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.